Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru PJOK dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di video part 2 channel latihan pretest untuk persiapan PPG Daljab tahun 2022. Dukung terus channel ini dengan cara likes and subscribe agar bisa terus memberikan manfaat bagi dunia pendidikan Indonesia. Baik, kita langsung saja menuju ke soal. Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial, menunjukkan fungsi kurikulum A. Evaluatif, B. Imajinatif, C. Dinamis, D. Konservatif, E. Kreatif. Jawabannya adalah evaluatif. Jadi, kurikulum di sini juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Dalam hal ini, fungsi kurikulum sebagai kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan atau realitas keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan dilakukan suatu modifikasi atau penyempurnaan. Next, kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA merupakan tujuan A. Pembelajaran umum, B. Institusional, C. Pembelajaran khusus, D. Mata pelajaran, dan E. Pendidikan nasional. Jawabannya adalah institusional. Perlu diketahui bahwa tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Peserta didik kelas Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual. Maka, strategi belajar yang tepat dilakukan untuk kelas tersebut yaitu A. Peserta didik ditugaskan untuk merangkum bahan belajar yang terdapat dalam buku teks. B. Peserta didik ditugaskan untuk mengemukakan pendapat. C. Peserta didik ditugaskan merangkum suatu uraian. D. Peserta didik ditugaskan untuk menganalisis materi. E. Peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. Jawabannya adalah E. Peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. Penjelasannya yaitu tipe pembelajar visual cenderung fokus pada penglihatan. Belajar dengan gaya belajar visual menggunakan indera mata dalam mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media. Tipe visual biasanya akan lebih nyaman belajar dengan mengakses citra visual yang menonjol berupa paduan warna, garis, maupun bentuk. Next, berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah A. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. B. Gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. C. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. D. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. E. Menjaga lingkungan sekitar rumah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu jawabannya. Implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Hal ini merupakan pembiasaan agar peserta didik kita selalu mengingat akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
Oke, next. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi A. Siswa, B. Kepala sekolah, C. Orang tua, D. Pengawas sekolah, E. Guru. Yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah adalah kepala sekolah. Kalau pengawas sekolah itu tugasnya melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Next, Pak Ferdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular melakukan pretest terlebih dahulu. Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan sosialnya, B. Perkembangan motoriknya, C. Kemampuan awalnya, D. Perkembangan emosinya, dan E. Motivasi belajarnya. Di sini kata kuncinya adalah pretest. Kalau melakukan pretest berarti guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awalnya. Next, salah satu perkembangan teknologi dalam praktek pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk A. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu dan berinteraksi, B. Berkolaborasi, berbagi informasi dan berinteraksi, C. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya, D. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, E. Berbagi informasi, berkolaborasi, dan mengembangkan kemampuan individu. Di sini kata kuncinya adalah media sosial. Kita tahu bahwa media sosial adalah sarana untuk berkomunikasi di dunia maya. Jadi jawaban yang benar adalah berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Oke, next. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Karena dalam teori belajar ini A. Menempatkan siswa sebagai objek penting dalam belajar, B. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, C. Mudah dalam mengevaluasi hasil belajar, D. Siswa diberi tugas sehingga belajar lebih aktif, E. Siswa belajar dalam kelompok maka tugas guru lebih ringan. Dalam teori belajar konstruktivisme tidak menempatkan siswa sebagai objek, tetapi menempatkannya sebagai subjek dalam belajar. Jadi dalam hal ini untuk teori belajar konstruktivisme untuk proses pembelajarannya mengacu pada student center atau berpusat pada siswa. Oke, next. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan jika A. Belajar dipraktekkan, B. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai, C. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak, D. Sesuai dengan taraf berpikir anak, dan E. Adanya kompetensi belajar. Dalam teori belajar konstruktivistik, belajar itu menyenangkan jika jawabannya adalah belajar dipraktekkan, ya. Jadi dalam teori belajar konstruktivistik itu bisa salah satunya yaitu membuat proyek. Dalam proyek itu menghasilkan suatu produk.
Contohnya dalam PJOK yaitu membuat egrang atau membuat klompen atau bakiak yang bisa digunakan dalam permainan tradisional. Oke, terakhir, landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah landasan A. Yuridis, B. Filosofis, C. Sosiologis, D. Psikologi, dan E. Religius. Di sini kata kuncinya adalah yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Jawabannya adalah landasan filosofis. Baik Bapak Ibu, sekian untuk videonya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video yang ketiga. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.